Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan memulaikan renungan kita yang terdapat dalam Matius 4 ayat 1 yang ke-11. Dan saya akan membacakannya dalam Matius 4 ayat yang ke-4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang dialami Yesus ketika dia menjadi manusia. Apabila Allah gagal, maka nyata bahwa ia sendiri tidak mampu mengatasi dosa dan keinginan daging, serta tidak bisa menunjukkan integritas atas firman-Nya sendiri. Tetapi kalau Yesus berhasil melalui cobaan dosa, maka nyatalah ia adalah Allah bukan hanya berfirman, tetapi dia Yesus yang tunduk pada firman-Nya. Perhatikan ayat ini. Suatu aturan hukum yang dibuat berlaku untuk semua, termasuk untuk pembuat aturan hukum itu sendiri. Polisi tidak kebal dari hukuman. Hakim akan kena sanksi ketika ia melanggar hukum. Demikian juga seorang presiden akan mendapat hukuman apabila ia melanggar hukum. Tuhan juga pun demikian. Firman adalah hukum yang dia ucapkan, tidak akan dia langgar. Ia setia pada firman-Nya. Jadi ketika ia menjadi manusia, ia pun tunduk pada firman-Nya sendiri. Dalam renungan saat ini, kita akan belajar bagaimana mengatasi dan menang atas pencobaan dosa. Dalam nats ini kita melihat 3 teladan sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus untuk menang atas dosa. Yang pertama adalah tidak menuruti keinginan daging. Ketika iblis mencobainya untuk mengubah batu menjadi roti, Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keinginan daging seringkali dicobai saat kita lemah, tetapi kita perlu berserah penuh pada kehendak Tuhan untuk tidak menuruti keinginan daging yang berdosa. Yang kedua, saudara, tidak mencari kemuliaan diri sendiri. Kita seringkali dicobai dengan kemuliaan diri kita. Kita ingin menjadi yang terutama, yang terhebat, yang dipuji, menjadi pusat perhatian, yang terkaya, termasyur, terkenal, dan sebagainya. Yang berhubungan dengan kebanggaan dan kemuliaan diri sendiri. Tetapi Tuhan tidak demikian, saudara. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ketika iblis mencobainya untuk memberikan segala kegemaran dalam dunia, Yesus berkata dalam Matius 4 yang ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mencari kemuliaan diri sendiri merupakan bentuk penyembahan diri sendiri. Kita tidak boleh begitu, saudara. Hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Fokus hidup kita adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Yang ketiga, saudara, tidak mencobai Tuhan. Kecongkakan atau kesombongan merupakan salah satu dosa yang seringkali tidak kita sadari apabila kita tidak peka dan tidak benar-benar hidup akan pengenalan akan Tuhan. Kita tidak boleh berspekulasi dan bersikap congkak atau sombong dengan mengatasnamakan Tuhan, dan segala bentuk sikap yang berlandaskan pada kesombongan, baik jasmani ataupun juga rohani, tidak berkenan kepada Tuhan dan merupakan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus dicobai iblis untuk menjatuhkan dirinya dari atas bangunan dengan memprovokasi Yesus dengan memakai ayat firman Tuhan bahwa malaikat akan menolongnya dan dia tidak akan terjatuh. Yesus melawan cobaan itu dalam Matius 4 ayat ke-7. Yesus berkata kepadanya,
Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yesus selalu memakai firman-Nya untuk melawan pencobaan dari iblis. Dan cara untuk menang atas dosa, kuncinya adalah selalu berpegang pada firman Tuhan dan memakai firman Tuhan untuk melawan cobaan yang datang. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi penting sekali saudara, agar kita terus selalu berpegang pada firman Tuhan, menjaga kehidupan kita seturut dengan firman Tuhan. Pegang selalu firman Tuhan dan jangan pernah kita mengabaikan dan melalaikannya. 3 sikap yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus merupakan sikap hidup menurut keinginan Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kunci kemenangan atas dosa adalah hidup mengikuti keinginan Roh Kudus dan berpegang selalu pada firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman itu siang dan malam, dan setia kepada firman Tuhan. Percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan pakailah firman Tuhan untuk melawan setiap godaan dan pencobaan dosa, dan jangan pernah mengikuti keinginan daging. Jangan kita mencari kemuliaan diri sendiri, dan jangan pernah kita mencobai Tuhan dengan kesombongan yang kita lakukan. Biarlah pada pagi hari ini kita terus percaya pada firman Tuhan, karena firman yang memberikan kita kekuatan, firman yang memberikan kita kemenangan dalam hari-hari yang kita lewati, hari-hari yang kita lalui. Percaya bahwa setiap masalah, pencobaan, apapun itu, kita tetap berserah dan kita tetap mengandalkan Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan dan kemenangan untuk kita berjalan bersama dengan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya apapun pencobaan, apapun ujian yang kami alami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau setia pada firman-Mu dan Engkau selalu mengerjakan sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan kami, dan Engkau memberkati setiap kehidupan kami, keluarga kami, apapun yang kami lakukan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa, kami sudah merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pemulihan